Karena kan sekarang di 2025 ini yang masih ngurus pemilihan itu Bangka Belitung, dan semua daerah itu telah selesai. Betul. Nah, tapi yang menarik ini Bangka Belitung itu pemilihan ulang itu dari awal di tahun 2025 ini. Nah, itu gimana ceritanya, Bang? Kok kita masih pilkada sampai sekarang? Dan tidak ada. Jadi peraturan yang dikeluarkan itu khusus untuk Pangkal Pinang dan Bangka. Itu luar biasa. Kan kita memang menjalankan pelaksanaan itu dari awal lagi. Iya. Pada durasi waktu yang sesingkat itu, ada nggak masalah yang terjadi, Bang, sebenarnya? Tidak mungkin tidak ada masalah. Ya, ini menarik ini. Tetapi pada saat hari H, dia nggak dapat undangan untuk memilih. Betul. Itu bisa jadi masalah nggak kira-kira? Ya kan? Maka kemarin di Bangka dan Pangkal Pinang wajib membawa KTP dan C pemberitahuan. Dan itu juga masih ada masyarakat. Kemarin kami tidak bawa KTP, tidak apa-apa. Sekarang beda. Karena saya dengar-dengar KPU Bangka Belitung itu salah satu provinsi yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi itu sampai akhir. Betul. Sampai sidang terakhir. Iya. Harus betul-betul mampu membuktikan. Itu gimana tuh, Bang, ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat JDIH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Kembali bersama saya Erza Sanjaya dalam siaran podcast JDIH edisi pertama di tahun 2025 ini. Pada edisi pertama ini telah hadir narasumber kita, anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sekaligus sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Muslim Ansori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Erza? Alhamdulillah. Pak Muslim, ini biasa dipanggil Bang Alim. Siap. Gimana kabar, Bang? Sehat? Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesehatan. Sehat walafiat. Sehat. Masih semangat ya? Semangat karena proses tahapan sudah sampai di akhir, baik itu di pilkada ulangnya Bangka dan Kota Pangkal Pinang. Sudah selesai kemarin di tanggal 2 dimulai pleno tingkat kabupaten dan kotanya. Dan alhamdulillah sudah selesai tadi malam terakhir. Ada yang sudah sorenya sudah selesai dan mungkin masih dalam proses administrasinya, penyelesaian administrasi dan penandatanganan oleh saksi paslon. Seperti itu. Jadi gini, Bang, saya tadi itu tanya masih siap. Karena kan sekarang di 2025 ini yang masih ngurus pemilihan itu Bangka Belitung. Betul. Ya, kita kan pemilihan pertama presiden, kemudian pemilihan legislatif itu kan di tahun 2024. Ya, di 14 Februari. Kemudian pemilihan kepala daerahnya itu di tahun yang sama juga, di tanggal 27 November. Dan semua daerah itu telah selesai. Betul. Paling adalah 1-2 daerah yang kemudian masih PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi yang menarik ini Bangka Belitung itu pemilihan ulang itu dari awal di tahun 2025 ini. Dan ada 2 daerah, Kota Pangkal Pinang sama Kabupaten Bangka. Nah, itu gimana ceritanya, Bang? Kok kita masih pilkada sampai sekarang? Jadi begini Bang Erza ya, dan sobat-sobat JDH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pilkada ulang ini bukan merupakan hasil yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan PSU. Pilkada ulang ini dilakukan dikarenakan ya, di Bangka Belitung itu ada 3 paslon tunggal, ya, yaitu Kabupaten Bangka Selatan, Kota Pangkal Pinang, dan Kabupaten Bangka. Dari proses tahapan pencalonan dan di masa akhir masa pencalonan, calonnya yang mendaftar cuma satu paslon saja. Jadi ada paslon tunggal 3 kabupaten kota, jadi 2 kabupaten 1 kota. Dan pada proses pencoblosan dan penghitungan suara, 1 kabupaten itu dimenangkan oleh paslon tunggal dan 2 Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka itu dimenangkan oleh kolom kosong. Atau istilahnya orang bilangnya kotak kosong. Tapi itu sebenarnya adalah kolom kosong yang tidak ada gambarnya, dan yang sebelahnya itu ada gambarnya dalam kotak suara, dan masyarakat
banyak yang memilih kolom kosongnya. Maka diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan pilkada ulang di 2 tempat tersebut. Dan dari 2 tempat tersebut, maka KPU RI dan kami KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota yang melaksanakan pilkada ulang terus berkoordinasi sehingga ada penghususan untuk Pangkal Pinang dan Bangka itu ditetapkan PKPU terkait dengan tahapan pilkada ulang, bukan PSU. Kalau PSU ini kan putusan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan. Kalau ini kita bukan putusan PSU karena memang paslon tunggalnya kalah sesuai dengan undang-undang, maka harus dilakukan dan sudah dilakukan rapat dengan Komisi 2, Mendagri, artinya pemerintah, KPU sebagai pelaksana teknis untuk dilaksanakan pilkada ulang. KPU menetapkan pada tanggal 27 Agustus untuk dilaksanakan pilkada ulang di Pangkal Pinang dan Bangka. Seperti itu prosesnya yang ada. Jadi Pangkal Pinang dan Bangka itu memiliki peraturan yang sudah dikeluarkan oleh KPU RI terkait dengan pelaksanaan pilkada ulang, dan tidak ada. Jadi peraturan yang dikeluarkan KPU khusus untuk Pangkal Pinang dan Bangka. Itu luar biasa sekali. Jadi memang ada regulasi yang dikeluarkan oleh KPU. Ya, kalau yang lain kan itu tidak ada dikeluarkan oleh regulasi oleh KPU RI, hanya melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan PSU. Kalau kita tidak dikeluarkan tahapan karena dimulai dari awal lagi, ya, perencanaan dan sampai sekarang di masa penghitungan rekapitulasi tingkat kabupaten dan sudah dilaksanakan. Seperti itu Bang Erza prosesnya. Nah, ini kan menarik nih. Artinya kan kita memang menjalankan pelaksanaan itu dari awal lagi. Iya, betul. Dari awal lagi. Dengan durasi waktu yang sangat singkat. Betul. Ya, nggak sampai 6 bulan kalau saya nggak salah. Iya. Ya kan? Karena setelah terakhir di Mahkamah Konstitusi itu kan putusannya sekitar bulan Februari atau bulan Maret, dan Agustus ini kita sudah melakukan pemungutan suara. Ya. Pada durasi waktu yang sesingkat itu, ada nggak masalah yang terjadi, Bang, sebenarnya? Yang namanya pilkada, ya, tidak mungkin tidak ada masalah. Ya, ini menarik ini. Ya. Masalah akan selalu ada. Ya. Tetapi bagaimana KPU, ya, provinsi, KPU kabupaten kota mengantisipasinya? Makanya kita lakukan koordinasi. Mulai dari tingkatan KPU RI, kami berkoordinasi, KPU Kabupaten Kota melalui KPU Provinsi melaporkan ke KPU RI, saling berkoordinasi terkait dengan singkatnya masa pelaksanaan pilkada ulang. Karena ini dimulai dari pencalonan dan perencanaan. Bukan saja pencalonan saja, ya, penetapan DPT, Pantarli kita. Jadi pembentukan itu Pantarli, ya. Mereka mendatangi rumah ke rumah, yang mengecek mana yang sudah meninggal, ya, mana yang tidak ditemukan. Artinya yang kalau tidak ditemukan bukan berarti mereka tidak punya hak pilih, ya kan? Artinya mereka mungkin tidak ada di tempat, atau lagi ke kebun, atau lagi di tengah laut jadi mencari ikan sebagai nelayan. Artinya secara de jure-nya ada, ya kan, walaupun de facto-nya orangnya tidak ada, tapi secara de jure-nya dia terdaftar, maka KPU tetap menetapkan itu atau menjadikan itu sebagai daftar pemilih. Ya, tidak boleh dihilangkan karena secara de jure-nya dia adalah pemilih. Ya, secara de facto-nya dia mungkin di tengah laut, dia tidak bisa digugurkan. Ya kan? Nanti dalam proses baru, ya kan, apakah kalau yang sudah meninggal itu teman-teman Pantarli dengan prosesnya yang mereka lakukan tetap berkoordinasi dengan ketua RT-nya terkait dengan surat keterangan kematian. Jadi kalau surat keterangan kematiannya sudah didapatkan, berkoordinasi dengan Disdukcapil, maka KPU bisa mencoret orang yang sudah meninggal sehingga tidak dimasukkan lagi ke dalam daftar pemilih. Ya, nanti yang kedepannya nanti akan ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara. Setelah daftar pemilih sementara, ada tanggapan masyarakat, jadikan daftar pemilih tetap, diketok palu, dan itulah yang berhak memilih. Dan tapi tidak sampai di situ saja kalau daftar pemilih, ya kan? Karena pemilih inilah tombak, ya kan? Kalau tidak ada pemilih, ya nggak ada pemilu. Iya, yang mau milih siapa? Iya, yang mau milih siapa? Maka dalam proses telah ditetapkan DPT, ya kan? Ada yang namanya DPTB, orang yang pengen pindah.
ada yang belum terdaftar, umurnya belum 17 pada saat penetapan DPT, atau pada saat pemilihan dia sudah umur 17. Maka itu harus tetap diakomodir, karena menghilangkan hak pilih orang itu adalah pidana, ya kan? Itu kan hak konstitusi warga negara untuk memilih, ya kan? Jadi sebagai wujud haknya masyarakat, maka KPU harus concern dalam rangka menjaga hak warga negara dalam memilih dalam pilkada. Seperti itu. Jadi prosesnya dari daftar pemilih, sosialisasi, perencanaan dan sebagainya itu sudah dimulai dari awal, tidak ada terkecuali. Seperti kita pemilu dari awal lagi lah. Asli, ya, ini diulangnya memang dari awal. Ya, perencanaan dananya, segala hal yang berkaitan dengan teknis itu mulai dari awal. Seperti itu, Bang Erza. Jadi walaupun kayak saya nih misalnya, saya itu ada, orangnya ada kan, tapi saya nggak di rumah. Walaupun saya nggak di rumah, status saya itu tetap sebagai daftar pemilih ya. Betul. Ya. Jangan sampai mentang-mentang kita lagi nggak di rumah, lagi kerja atau gimana, tiba-tiba dicoret gitu. Iya, nggak tidak gitu boleh, juga, kan? tidak boleh. Kayak gitu juga. Nah, menarik tadi Bang Alim bilang terkait dengan daftar pemilih dan ketika orang memilih. Gimana kalau mungkin sudah terjadi Bang kemarin, dia itu terdaftar sebagai pemilih, tetapi pada saat hari H dia nggak dapat undangan untuk memilih. Betul. Itu bisa jadi masalah nggak kira-kira? Terkait dengan pemilih, Ya, yang tidak mendapatkan C pemberitahuan. Itu C pemberitahuan ya. Iya, itu namanya formulir yang diberikan sebelum pencoblosan, itu adalah C pemberitahuan, itu adalah undangan untuk memilih. Untuk memilih. Atau pemberitahuan untuk memilih di TPS yang sudah terdaftar di DPT. Selain di C pemberitahuan, teman-teman JDIH kita Bangka Belitung digugat kita. Iya. Wah. Kan ada DPRD provinsi di Bangka Barat. Ya. Ya kan, terus DPR RI dari Nasdem yang menggugat. Jadi kita ini pemilu presiden juga ada. Ya kan? Nah, gimana Bang ceritanya itu Bang? Ya kan? Menarik. Pemilu presiden juga ada, pemilu legislatif juga ada, pilkada juga kita ada. Lengkap berarti kita. Lengkap. Jadi kita digugat semuanya terkait dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya kan? Dan proses itu sudah dilaksanakan. Jadi kami KPU Provinsi Bangka Belitung bekerja sama, berkoordinasi dengan seluruh stakeholder ya, tapi satker kami KPU Kabupaten Kota untuk menyiapkan alat bukti yang harus kami siapkan sebagai penguat kami ya, untuk membuktikan bahwa KPU sudah bekerja dengan baik. Jadi proses itu kami lakukan ya, diberi arahan oleh KPU RI, ya kan, disiapkan lawyer-lawyer yang akan pengacara-pengacara yang disiapkan oleh KPU RI itu untuk yang pemilihan presiden dan legislatif ya. Artinya legislatif dan presiden ini hanya adalah KPU RI. Ya kan, kalau pilkada baru adalah penetapannya adalah KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Jadi kalau RI itu presiden dan legislatifnya itu produknya adalah KPU RI yang digugat. Ya kan, keputusannya tetap kalau DPR RI diputuskan di Republik Indonesia, kalau kan DPRD provinsi itu ditetapkan artinya ditetapkan di provinsi ya, dan kami bawa ke KPU RI. Nanti keputusan KPU yang digugat intinya. Dalam pilkada juga sama. Gubernur kemarin, kita digugat. Ada 400 TPS yang menjadi objek gugatan untuk disengketakan. Itu terkait pemilihan gubernur kemarin? Iya, pemilihan gubernur. Karena saya anggap pemilihan presidennya kan sudah tidak terlalu substansi, tetapi ada permasalahan dan sudah terbantahkan. Artinya apa yang dilakukan oleh KPU provinsi dalam pelaksanaan pilpres dan pileknya sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan dismissal. Artinya
apa yang disampaikan KPU, apa yang dilakukan KPU itu sudah baik dan sudah benar, sehingga Mahkamah berpendapat memutuskan bahwasanya KPU Provinsi Bangka Belitung sudah melaksanakan teknis dengan baik dan keputusannya sudah bisa ditindaklanjuti dan dilanjutkan, artinya bisa dalam proses penetapan hasil, ya kan? Sedangkan di pilkada kemarin 400 TPS yang digugat itu dengan permasalahan yang bermacam-macam terkait dengan C pemberitahuan, partisipasi masyarakat, kotak suara yang dibuka. Nah, itu yang harus KPU buktikan. Yang dianggap oleh peserta pemilu itu sebagai bentuk pelanggaran yang mencederai suara di TPS itu tadi. Sehingga mereka menggugat di 400 TPS yang menjadi lokus mereka untuk mereka gugat karena pelaksanaannya ada pelanggaran-pelanggaran teknis yang dilakukan oleh KPU. Dianggap KPU melanggar. Iya, dianggap KPU melanggar terkait dengan aturan-aturan baik di KPPS, seperti itu di KPPS. Banyak sekali permasalahan-permasalahan di TPS itu terkait dengan orang datang tidak bawa KTP, hanya bawa C pemberitahuan. Itu yang kita ceritakan tadi. Iya. Karena konsekuensinya begini, sahabat JDIH. Kalau sahabat-sahabat JDIH ini hanya membawa C pemberitahuan, kami tidak bisa memastikan apakah C pemberitahuan itu punya bapak atau punya orang lain. Karena belajar dari kasus-kasus sebelumnya, C pemberitahuan itu bisa disalahgunakan. Ya kan? Maka kemarin di Bangka dan Pangkal Pinang wajib membawa KTP dan C pemberitahuan. Dan itu juga masih ada masyarakat. Kemarin kami tidak bawa KTP, tidak apa-apa. Sekarang beda. Ya, penekanannya seperti itu. Untuk menghindari proses ini, ya, pencegahan-pencegahan seperti itu yang bisa dilakukan oleh KPU. Ya. Kalau memang tidak jauh, kalau rumahnya dekat, kita jemput bola. Jangan sampai mereka punya alasan untuk tidak bawa KTP, ketinggalan lah, hilang lah. Ya, kalau memang mereka mau hilang, kita ke dinas Dukcapil dulu untuk mengecek itu. Benar atau tidak? Benar atau tidaknya dia masih warga? Iya, masih warga di situ. Setempat. Bisa saja dia berbohong, ya kan, KTP-nya hilang padahal dia sudah warga kabupaten lain karena pengen memilih, ya kan, seperti itu. Jadi proses sengketa yang ada, ya, kembali lagi kita ke sengketa Pilgub, ya kan, prosesnya luar biasa. Kami sampai pembuktian gitu ya. KPU provinsi itu sampai pembuktian karena selisihnya itu ambang batasnya memenuhi. Ya, maaf Bang, saya potong. Karena saya dengar-dengar KPU Bangka Belitung itu salah satu provinsi yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi itu sampai akhir. Betul. Sampai sidang terakhir. Iya. Harus betul-betul mampu membuktikan. Itu gimana tuh Bang ceritanya? Proses gugatan ini tentu dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 terkait dengan pilkada. Ya. Di pasal 158 itu ambang batasnya itu adalah 2%. 2%. Iya. KPU Bangka Belitung itu selisih suaranya di bawah 2%. Iya, itu. Jadi selisihnya tidak begitu banyak. Jadi itulah salah satu unsur yang kemudian membuat permasalahan itu naik ke. Iya, legal standingnya pemohon yang ini adalah paslon, legal standingnya sebagai pemohon, ya kan? KPU sebagai termohon itu memenuhi syarat di mata Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah perlu menindaklanjuti itu untuk disiapkan, ditampilkan bukti-buktinya. Karena selisih ini terlalu sedikit, istilahnya kan di ambang batasnya memenuhi syarat, maka Mahkamah melanjutkan ke tahap pembuktian. Maka KPU provinsi menyiapkan alat bukti, saksi fakta, ya, yang karena ini keseluruhannya banyak, maka kami menetapkan saksi itu adalah para KPU Kabupaten Kota, khususnya divisi hukum dan pengawasan dan divisi teknis sebagai saksi tambahannya. Apabila kadip hukum Kabupaten Kotanya tidak sakit, atau maka kadip teknisnya bisa menjadi saksi, seperti itu. Jadi ada saksi berlapisnya untuk menjadi bumper untuk memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi bahwasanya proses yang ada di setiap kabupaten itu sudah ada buktinya dan sudah bisa dijelaskan terkait dengan tuduhan yang diarahkan ke termohon. 400 TPS tadi itu kan tersebar di 5 kabupaten kota. 5 kabupaten kota. Karena kan di Belitung itu mereka suaranya
di atas pemenang lah, artinya di 2 kabupaten itu mereka menang, mereka tidak menggugat di tempat yang menang. Seperti itu Bang Erza. Baik, demikianlah sobat-sobat JDIH dimanapun Anda berada. Tadi sudah diterangkan begitu banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini tentang pemilihan kepala daerah, bagaimana prosesnya, seperti apa dinamikanya, dan kemudian ternyata ada potensi-potensi permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan, pada setiap proses. Terima kasih teman-teman. Sekian podcast hari ini. Sampai berjumpa lagi di podcast-podcast berikutnya dengan narasumber yang berbeda dan informasi yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.